Nah, shalom semuanya. Apa kabar? Ada yang capek nggak apa-apa ya. Mungkin ada yang udah lelah gitu ya, nggak apa-apa. Banyak yang mungkin merasa bebannya juga berat, nggak apa-apa. Tapi saya percaya hari ini seberapapun beratnya beban yang ada di dalam pikiran kita, pada waktu kita datang sama Tuhan Yesus, saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak akan mungkin kecewakan kita. Tuhan Yesus selama-lamanya akan baik buat kita. Katakan amin. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka kata kunci di sini adalah ucapan syukur. Enggak salah kita punya banyak harapan. Yang salah adalah ketika kita punya banyak harapan, tapi kita enggak tahu dari mana jawaban atas segala harapan kita itu. Enggak salah kalau kita punya banyak permohonan sama Tuhan, kita minta ini, karena Tuhan pun katakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Apa yang kamu rasa kurang, kamu minta sama Tuhan. Tetapi persoalannya adalah, ketika kita meminta, tapi kita enggak yakin, Tuhan jawab enggak doa ini? Maka kalau kemudian kita enggak yakin bahwa Tuhan itu menjawab doa atau tidak, kita akan menjadi capek. Rasanya, udah bosan aku berdoa. Gitu-gitu aja pun gak ada yang jawab doaku. Udah bertahun-tahun aku pengen sembuh. Kita udah sakit bertahun-tahun terus gak sembuh-sembuh sampai hari ini. Pengen sembuh, aku udah pengen sembuh. Tapi kenyataannya kita gak sembuh-sembuh. Maka kita hidup di dalam rasa khawatir. Kita hidup di dalam rasa stres. Dan semakin kita khawatir, semakin kita stres, semakin sakit yang kita rasakan. Yang mengerti dengan yang saya katakan boleh angkat tanganmu. Maka kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus adalah roh penghibur. Ketika kita susah, maka Roh Kudus akan menghiburkan hati kita. Ketika kita merasa kita tidak sanggup melakukan satu pekerjaan, maka saya mau beritahu sama kita, ada Roh Kudus yang sanggup mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Karena bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Hari ini kau akan berpikir, selama ini aku udah berdoa, lalu kau berpikir udahlah, sekali seminggu aja aku berdoa. Nanti kalau ke gereja, pergi pun aku ke gereja. Bahkan ada yang berpikir, aduh aku sebenarnya malas sih ke gereja gara-gara diajak dianya. Ada yang berpikir, aku ke gereja kenapa? Malu nanti dilihat orang. Apa kata orang nanti kalau saya tidak ke gereja? Kadang-kadang saya minta maaf juga ya. Buat kita-kita yang melayani Tuhan. Kadang-kadang kita itu berpikir ya pelayanan inilah yang membuat kita menjadi kuat. Benar memang. Tapi kadang-kadang kita berpikir, aduh gimana kalau nggak melayani? Kita hanya senang waktu pelayanan. Teman-teman yang singer senang, ya senang kita waktu nyanyi, oh haleluya. Tapi pulang dari tempat ini, kita kembali lagi merasakan kekosongan. Kita merasa kecewa dengan hidup ini. Nah hari ini saya percaya, kalau kita paham dengan kebenaran ini, kita akan hidup setiap saat penuh dengan sukacita. Kita akan hidup setiap saat yang dan kita perhatikan itu adalah mujizat Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Ada orang hidup enggak? Ada hidup. Hidup. Yang hidup coba angkat tangan. Was, amin. Kita hidup semua. Berapa banyak kita yang melihat, ketika melihat orang hidup, yang kita lihat adalah kuasa Tuhan. Angkat tangan. Ada yang gak lihat? Kalau kita bisa hidup, coba pikirkan sekarang. Apa yang sudah kita buat sehingga kita bisa hidup? Sejak kita dari dalam kandungan, ada yang ingat tanggal lahir? Yang ingat tanggal lahirnya angkat tangan. Ada yang tahu? Siapa yang menentukan tanggal lahirmu? Yang tahu angkat tangan. Kan nggak tahu kan? Siapa yang menentukan tanggal lahir abang?
Yang menentukan tanggal lahirnya siapa bang? Kenapa Tuhan tentukan tanggal lahir abang? Ya kenapa diciptakannya abang? Karena Tuhan sayang sama abang. Tapi abang gak tahu. Pada waktu kita gak tahu, berarti kita bodoh sebenarnya. Sorry ya. Tapi pada waktu kita tidak tahu, maka kita akan merasakan ketidaktahuan itu. Saya bahagia karena saya tahu bahwa Tuhan sayang sama aku. Jadi gimana kalau kau disakiti orang? Ya kayak mana mau aku bilang? Kalau orang menyakiti kita, aku cuma satu aja yang kupikirkan. Dia nggak tahu bahwa dia disayang Tuhan. Kalau dia tahu bahwa dia disayang Tuhan, saya percaya dia tidak akan melakukan hal-hal yang jahat kepada sesamanya. Dan kalaupun dia melakukan hal yang jahat sama aku, buktinya aku masih hidup. Berarti apapun perbuatan dia yang berusaha jahat sama saya masih hidup karena Tuhan sayang sama saya. Dan itu tidak mempengaruhi berkat Tuhan yang saya terima dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Masih kurang meriah sebenarnya, tapi gak apa-apa karena belum tahu. Hari ini saya mau bertanya sama kita. Berapa banyak kita yang sudah tahu bahwa kalau kita hidup itu karena Tuhan yang sayang sama kita? Angkat tangan yang tahu. Coba lihat kiri kanannya. Tapi kadangkala yang kita alami hal-hal yang buruk. Saya pun tahu itu. Yang kita alami adalah hal yang mengecewakan buat kita. Kita kecewa mulai dari kecil. Ada anak-anak yang kecewa karena orang tua. Ada anak-anak yang kecewa sama teman sekolah. Suami kecewa sama istri. Istri kecewa sama suami. Istri kecewa sama mertua. Mertua kecewa sama suami. Tanpa kita sadari, yang ada di dalam memori kita sebenarnya adalah segala kejadian-kejadian, momen-momen yang membuat kita kecewa. Paham maksud saya? Lalu kita merasa hidup ini enggak ada arti. Kita merasa hidup ini datar-datar aja. Kita merasa semua keterpaksaan. Kayak lagu ya. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Iya kan? Dia bertahan sebagai suami hanya karena mencoba bertahan. Dipaksanya dirinya bertahan. Ya kasihan, tertekan batinnya. Siapa di sini mau hidup dalam rumah tangga, tapi hidup dalam ketertekanan batin? Siapa di sini yang mau bahagia? Mana tangannya? Hari ini Roh Kudus adalah roh penghibur. Saya mau kasih tahu itu aja. Siapa yang percaya Roh Kudus itu adalah roh penghibur? Boleh angkat tangan? Ya, itu berarti otaknya kerja itu, bagian prefrontal namanya. Di depan nih, di dahi nih. Jadi dahi kita ini berisi jaringan otak, jaringan saraf ya, yang menentukan dulu ini baik apa enggak sama saya ini. Hari ini kita belajar, Roh Kudus ingatkan saya, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, segala sesuatunya baik. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka segala sesuatu akan kita lihat indah. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka kita akan melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka ketika hal-hal yang baik itu kita memori, akan muncul kebahagiaan dalam hidup ini. Maka dari sini Filipi 4 ayat 6 mengingatkan sama kita. Kalau kita mau doa dan permohonan kita dijawab Tuhan, maka kita harus menyampaikan keinginan, harapan kita dengan mengucap syukur.
Jadi waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Udah dijawab Tuhan doaku. Apa yang kau harapkan? Semua dijawab Tuhan. Aku cuma bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa? Yang pertama, kalau saya bisa katakan terima kasih Tuhan, berarti saya mengakui Allah itu maha tahu. Allah tahu apa yang aku butuhkan. Allah tahu apa yang aku inginkan. Maka kalau aku berkata Tuhan terima kasih. Gak mungkin gak kau jawab doaku. Amin. Maka saya akan berdoa dengan rasa sukacita. Jangan hendaknya kamu kuat. Semua akan berkata, kayak mana gak khawatir, kayak gini masalahku. Oke lah, next slide. Ini otak kita. Right? Kenapa kita merasa khawatir? Kenapa kita merasa sedih? Kenapa kita merasa marah? Karena kita punya perasaan. Siapa punya perasaan, angkat tangan. Siapa yang pengen perasaannya dimengerti, angkat tangan. Itu namanya terjebak, Kak. Kalau kita pengen perasaan kita dimengerti oleh orang lain, berarti kita setiap hari merasanya kecewa. Karena kita pengen orang lain mengerti perasaan kita. Perasaan itu ada letaknya di tengah-tengah otak ini. Siapa yang bisa lihat perasaan kita? Gak ada. Lalu saya berharap Bapak ini ngertilah perasaanku. Dia pun bilang, wah juga punya perasaan loh. Tapi hari ini kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu bekerja di situ. Allah itu melihat hatimu. Manusia hanya bisa melihat rupa. Kadang-kala jeleknya aku. Ya jeleklah di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, Tuhan melihat hatiku. Kalau Tuhan kasih saya hidup, karena Tuhan sayang sama aku. Bukan karena aku sempurna. Tapi kalau saya berharap supaya Bapak ini ngerti perasaanku lah. Sakit perut Bapak ini, sakit perut juga aku. Ya kalau dia lagi bahagia pasti dia ngerti lah. Berarti ya supaya dia ngerti saya harus bayar lah. Pak, ini bayarnya Pak. Kamu ngerti saya ya. Suami istri juga kayak gitu. Kalau suami berharap perasaannya dimengerti sama istri, pasti kece badai. Kecewanya kayak badai. Kau gak ngerti aku kau gak tahu yang kurasakan. Ya gak tahu lah, orang otaknya juga otakmu. Mana bisa kulihat ini? Suami akan berkata sama istrinya, kau ya, aku udah capek ya kerja ya, pulang ke rumah maunya kau sediakanlah yang enak-enak sama aku. Saya mau bilang, berarti kita sebagai suami nggak tahu apa yang dirasakan istri sepanjang apa istri nggak stres? Istri stres nggak? Kuat bilang Kak, stres. Biar suami-suami pada dengar. Jangan kirain cuma kita aja yang stres. Maka kalau saya tahu, saya bisa stres. Istriku pun bisa stres. Berarti kalau kita pulang kerja sebagai suami, buang dulu stresnya. Sebagian semua yang berkata, iya makanya aku malas pulang cepat ke rumah. Buang stres dulu. Ke kafe lah, ngobrol lah sama temannya. Pak, betul memang stres Bapak terbuang. Stres istri yang nunggu di rumah, numpuk Pak. Betul Bapak memang pulangnya udah enak nanti ke rumah. Tapi istri yang udah stresnya menumpuk Pak, selesailah kau Pak. Ditembak kau Pak, apa dari mana kau pulang? Lama kali kau pulang. Wah. Saya katakan, kalau kita mengingat Roh Kudus, dimanapun kita berada, stres itu pasti akan hilang. Kenapa? Karena kita harus mengerti, perasaan manusia ini letaknya itu di dalam otak. Dia dikelilingi oleh ingatan atau memori. Ini memori nih. Siapa punya memori?
Angkat tangan. Yes. Siapa bisa mengingat? Angkat tangan. Yes. Siapa yang bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat? Angkat tangan. Yes. Jadi yang saya bilang tadi prefrontal cortex itu di sini, bagian depan ini. Ini pintu pertama dulu. Apa yang masuk ke dalam otak kita? Kita tentukan dulu, baik atau tidak baik sama kita. Baru informasi itu akan kita ingat. Udah? Dari masa lalu, siapa pernah disakiti? Angkat tangan. Udah? Kalau kita anggap perbuatannya itu sakit, maka sampai sekarang masih diingat perbuatan-perbuatan sakit itu, masih? Pasti rasamu sakit. Lalu ketika kita berumah tangga, kita tanya sama pasangan kita, kenapa kau mau menikah sama aku? Terus dibilangnya, Dek, kaulah segalanya untukku. Waktu kita dengar kaulah segalanya, senang pula kita. Kita pikir karena dia anggapnya saya segalanya, berarti dia akan dibahagiakannya aku. Kita pikir. Kita lupa, kita butuh kasih sayang dari dia. Tapi kita harus ingat apakah dia nggak punya memori di otaknya. Lalu dia berpikir yang sama aku. Dua-dua BTT, tahu BTT? Butuh tati tayang. Suami butuh tati tayang, istri butuh tati tayang. Lalu berjumpa orang itu. Ditanya lagi sama yang laki-laki. Bang, kau sayang sama aku? Aku bilang ngapain kau tanya itu? Pasti bohong lah dia. Ya pasti bohong. Dibilangnya enggak, kenapa kita di sini? Dibilangnya iya, abang tahu perasaan abang sedang enggak baik-baik saja. Maka kalau mau, kita duluan bilang sama dia, I love you baby. Terserah dia memutuskan apa. Kalau diputuskannya, iya betul. Maka dia akan merasakan kasih sayang. Sampai sini bisa paham? Ini cara kerja otak. Apa yang kita ingat akan muncul dalam perasaan. Maka kalau yang kita ingat dalam otak ini, yang pertama, hal-hal yang buruk dari masa lalu. Sampai kapanpun kau akan merasa buruk. Dan kau akan berharap ada orang yang mau sayang sama kau. Kecewa kau. Karena dia juga kayak gitu. Kalau kau punya banyak harapan di sini, iya aku pengenlah ini, pengenlah itu, pengenlah ini, pengenlah itu. Tapi sampai sekarang gak terjawab. Berarti tiap hari kita sedang kecewa. Tapi kalau kita ingat, Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa rasanya? Yang bilang gak ada rasa, angkat tangan. Yang bilang rasanya biasa-biasa aja, angkat tangan. Waktu ingat Tuhan Yesus. Yang merasakan, kayaknya aku rasa senang lah kalau ingat Tuhan Yesus, angkat tangan. Amin. Haleluya. Ngapain kita? Gak ada, kita cuma duduk-duduk aja. Kita gak ada minuman yang enak-enak ini sekarang. Gak ada. Tapi kalau dari tadi Anda mengikuti apa yang saya katakan, ingatlah nama Yesus. Pasti kita rasa bahagia. Amin. Kita lihat, kenapa? Next slide. Ini adalah hasil penelitian. Jadi diteliti dengan cara scanning otak. Di-scan otak manusia yang sedang mengingat Yesus dibandingkan dengan yang sedang mengingat persoalan. Siapa yang lagi ingat persoalan yang angkat tangan?
Siapa yang punya banyak persoalan angkat tangan? Pura-pura lupa. Tahu aku. Kenapa? Karena waktu kita ingat, tiba-tiba stres aku nanti. Amin. Enggak ada amin, enggak ada semangat kita memang. Aku curiga. Sebenarnya di dalam pikiran kita apa? Benar, kita memang duduk ke gereja ini. Kita datang ke GBI TOD. Benar. Tapi kita yang tahu. Apa alasan kita datang ke sini? Kenapa kita datang ke sini? Apa yang kita cari datang ke sini? Ada orang yang karena malu, ada orang karena takut. Tapi kalau kita datang ke sini, karena kita ingat nama Yesus, nama di atas segala nama. Ada sukacita yang akan kita rasakan saat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Next slide. Lihat. Nih, ini aku tanya ChatGPT nih. Siapa udah pakai ChatGPT atau AI? Oke? Yang belum pakai, Anda harus pakai. Kenapa? Kalau kita tidak menguasai AI, nanti kita yang dikuasai AI. Kita tadi bicara-bicara. Kalau sekarang dibuat di ChatGPT, apa obat yang paling manjur? Dijawabnya entah apa-apa nanti. Ujungnya sampai hari ini masih berlangsung penelitian yang belum selesai-selesai. Berarti ChatGPT-nya bodoh. Lalu kalau kita percaya, kita ikut? Bodoh. Gak marah. Karena kalau marah saat ini, percayalah, yang paling sakit itu yang marah. Kalau saya gak sakit. Mau berapa banyak pun yang marah sama aku di sini, aku gak sakit. Yang sakit yang marah. Yang sakit yang kecewa. Tapi coba kalau kita cek di ChatGPT, apa yang terjadi di dalam otak manusia saat mengingat Tuhan Yesus. Nanti aja, nggak usah sekarang. Nanti akan keluar ini. Endorfin. Apa itu endorfin? Rasa gembira dan bahagia. Baru chat lagi dia. Apa sih endorfin itu? Akan dia buat di sini. Endorfin itu adalah analgetik, obat anti nyeri, anti inflamasi, obat peradangan, antipiretik, anti demam, anti kanker. Gak ada sakit kanker orang gembira. Paham maksudku bedanya? Kalau kita biarkan diri kita dikuasai oleh AI, akan ikut kita sama seperti AI. Tapi kalau Anda ketikkan Tuhan Yesus di ChatGPT, akan berubah jawabannya. Ada dopamin meningkat, sukacita, inspirasi. Ada serotonin meningkat, ada rasa damai dan tenang. Walau kita sedang ditekan, kita tetap damai dan tenang. Asal kita ingat Tuhan Yesus. Ada oksitosin, lope-lope. Aduh, ini hormon jatuh cinta ini guys. Siapa yang mau merasa jatuh cinta? Siapa yang pengen merasa jatuh cinta tiap hari? Alah, jujurlah. Siapa yang pengen rasa hatinya berbunga-bunga penuh dengan jatuh cinta tiap hari, angkat tanganmu. Aku khawatir yang gak mau itu, karena udah lama kali dia merasa pahit hidup ini. Bang, masih ada harapan. Hari ini aku kasih tahu jawabannya, tidak ada yang lain kecuali nama Yesus, nama di atas segala nama. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gini ya, saya tahu di otak ini ada prefrontal. Ini gerbang. Gerbang ini kuncinya Anda yang pegang. Anda yang pegang kunci.
Saya mau katakan, buka sikit lah. Biar masuk aku. Buka sikit. Anda akan merasakan betapa kalau kita ingat Tuhan Yesus, ini hormon ini akan keluar semua di otakmu. Buka sikit, walau banyak masalahmu. Karena kalau nggak kau buka nanti, sakit. Kalau kita sakit, udah taunya kita, siapa yang paling senang? Ya Dokter Joseph. Dok berobat dok, mari. Kan senang aku. Lihat ya. Bill Gates itu bilang, dalam 5 tahun ke depan, profesi yang akan hilang digantikan oleh AI adalah dokter. Maka saya bilang, saya setuju aja. Kalau ketika kita chat di ChatGPT, apa obat yang paling manjur? Dan dia menjawab, Yesus. Maka nggak ada lagi kami. Kenapa kami nggak ada lagi? Karena kami ada di dunia ini untuk orang sakit. Kalau sudah Yesus yang ada di dalam otak kita, sembuh semua penyakit. Nggak perlu dokter. Jangan tanya, jadi dari mana uang kalian? Aku akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia yang akan menyediakan segala yang kuperlukan. Dia akan menyediakan segala yang kubutuhkan. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Ada yang nengok aku gini. Iya aku tahu, belum kau masukkan Tuhan, mana otaknya? Kamu belum memasukkan nama Yesus di otakmu. Ya iyalah, aku sudah tahu lah. Maka saya yang harus bertanya, untuk apa Anda datang? Kalau aku akan ketawa-ketawa terus ya di sini. Kulihat orang senang ketawa aku. Kulihat orang sedih pun aku akan ketawa. Dalam hati gini, kasihan abang itu ya. Udah dikasih tahu pun, nama Yesus, nama di atas segala nama. Tadi mau aku lanjut bahasa roh, tapi aku khawatir nanti masuk lagi bahasa roh pening kita. Jadi di sini aja kita berhenti. Saya buka satu ayat. Ini dari kitab Bilangan pasal 14. Tolong ditampilkan. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9. 14 ayat 9. Bilangan ayat 14 ayat 9. Tampilkan di layar kita ya. Ini penting. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Anda sedang takut. Anda sedang khawatir. Anda khawatir dengan persoalan. Anda khawatir dengan sakit penyakit. Anda khawatir dengan masa depan. Saya mau katakan, berapa banyak kita yang sudah melihat, menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan? Angkat tangan. Gini, jujur aja, jujur. Kalau memang belum pernah lihat, jangan angkat tangan. Iya kan, gitu ya kan. Siapa yang udah pernah lihat kebesaran Tuhan? Angkat tangan. Belum pernah lihat Kak? Oh, kenapa gak angkat tangan? Oh iya, lupa kali ya. Bilangan pasal 14 ini menceritakan tentang bangsa Israel yang sudah melihat kebesaran Tuhan. Lalu bangsa Israel itu dibawa oleh Tuhan
dengan melakukan 10 tulah keajaiban. Hal yang mustahil bagi manusia. Bahkan Tuhan menunjukkan, laut pun kubelah. Gak usah laut kau belah. Tentara yang bawa senjata penuh, latihan perang, kamu yang kurus-kurus, gak usah kau takut. Kalau aku yang berperang untuk kamu, kuhabisi semua ini. Lalu mereka tiba pada satu saat, Musa, kau kirimkan mata-mata supaya dilihat negeri yang akan kita rebut. Lalu Musa mengirim 12 pengintai. Semua melihat, oh betul, subur. Enak nih, masa depan kita ada di sini. Tapi kemudian 10 orang berkata, tapi ngeri kali orang di situ, besar-besar kali, dimakan nanti kita, dimakan. Mati nanti kita, mati. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang berkata, masa kita takut? 10 tulah udah dikerjakan Tuhan. Udah kau lihat dengan matamu. Bahkan kau sudah merasakannya. Janganlah kita memberontak sama Tuhan. Kalau memang disuruh Tuhan kita ke sana, pergi kita. Kalau memang kita harus melewati masalah ini, ya jalan aja bersama dengan Tuhan. Jangan berkata, tapi kok kayak gini hidup. Aku gak bisa lah kayak gini, gak tahan aku sampai kapan lagi kayak gini. Benar kita berdoa, tapi di dalam doa yang kita bawa adalah keluhan. Kita mengeluh sama Tuhan, why? Mengapa? Tenang, aku pura-pura aja. Yang benar cuma Tuhan. Saya cuma bilang, kalau hari ini kita memilih untuk tidak percaya sama Tuhan, bahkan Anda berkata sudah melihat kebesaran Tuhan, sudah melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, kamu sedang memberontak sama Tuhan. Kamu boleh berkata, Bapakku jahat, mamaku jahat, kenapa aku kayak gini? Aku kan bertanya, kenapa kau masih hidup? Manusia hanya bisa hidup karena Tuhan. Berarti kalau kita hidup sampai hari ini, banyak pun masalahmu, taunya aku dek. Berat yang kau alami, aku tahu itu. Segi umur udah beda jauh kita dek ya. Berapa umurmu? 19. Umurku berapa? Gak tahu bilang iya. Berarti udah berapa lama kita menderita dek? Kau 19 tahun, aku 44 tahun deh menderita. Tapi saya mau bilang, mau berapa berat pun penderitaan yang kau alami, kuncinya cuma satu. Ingat Yesus. Otak manusia, tunjukkan lagi otaknya. Kerjanya itu mengingat. Apa yang kamu ingat akan menentukan hidupmu. Kalau kamu ingat Yesus, maka jalanmu akan dituntun oleh Yesus. Tapi kalau kamu berkata, tapi berat kali, gak sanggup. Tahu nggak apa yang terjadi sama bangsa Israel? Ketika mereka kemudian, ya Musa, mati nanti kita. Ya Musa, lebih bagus kita nggak usah di sini Musa. Ya Musa, andai kata kita kayak gini. Ya Musa, kau yang salah di sini Musa. Kau yang salah, kau yang salah. Ketika kita hanya menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Saya mau katakan, kalau Anda sudah tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa dalam hidupmu, berarti kita sedang memberontak sama Tuhan. Kita yang menolak keadaan ini. Coba tarik napas yuk.
Siapa yang udah tarik napas, angkat tangan. Siapa yang merasa enak, angkat tangan. Amin. Entahlah, kurasa berat kali beban ibu-ibu dan bapak-bapak yang di dalam minggu ini ya. Aku cuma berkata, turut berduka cita. Tapi aku mau bilang satu hal. Kalau otaknya mau mengingat Yesus, mau makan apapun kita, enak rasanya. Kalau kita ingat Yesus, gak ada makanan, kita apa? Aku kasih tahu ya, puasa. Besok aku makan apa? Kayak mana besok? Iya, kalau gak ada makanan kau besok, puasalah kau, aku bilang. Iya kan, Dek? Menyala? Iyalah. Kalau nggak menyala lagi orang dengan nama Yesus, khawatir aku. Jangan-jangan ada kerusakan di otaknya. Iya. Otak ini memproses ini, ada sinaps. Next slide. Geser slide-nya. Dah, ini bahasa roh nantilah itu. Gak masuk nanti kotak kita. Next lagi. Tapi kalau ada yang minta request, ajari kami. Ku ajari. Neuroplastisitas. Lihat ya. Yesaya 6 ayat 10 dan Matius 13 ayat 15. Hati mereka telah menebal. Ya, telinga mereka berat mendengar. Ya, dan matanya melekat tertutup. Anda membuat pilihan hari ini. Kalau Anda mau percaya sama Yesus, Yesus bisa masuk ke otakmu. Tapi kalau Anda tidak mau percaya sama Yesus, dipaksa-paksa, tumpang tangan, sampai tumpang kaki, gak masuk-masuk Tuhan Yesus. Tapi kalau hari ini otakmu, aku terima. Maka Yesus akan masuk ke dalam memorimu. Jangan sampai ini yang terjadi. Hati mereka telah menebal. Lihat, Yosua dan Kaleb. Karena mereka percaya sama Tuhan. Ketika melihat musuh yang besar, apa yang mereka lihat? Kecil itu. Berarti kalau hari ini kita melihat masalah kita besar, berat, karena kita tidak mengingat Tuhan Yesus. Kalau otakmu tidak mengingat Tuhan Yesus, udah pasti kau depresi, udah pasti kau khawatir, udah pasti kau cemas, udah pasti kau tidak bahagia. Dan ketika kita tidak bahagia, udah pasti penyakit akan datang masuk satu persatu dalam hidup kita. Yang mengerti angkat tangan. Yang hari ini mau terima Yesus angkat tangan. Yang merasa udah terima Yesus, gak usah. Udah, biar tercapai karena hari ini hari Pentakosta. Siapa yang tahu hari ini hari Pentakosta? Angkat tangan dulu. Tahu kalian apa hari Pentakosta? Roh Kudus yang turun, biar aku kasih tahu. Tahu kalian apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus turun? Murid-murid berbahasa dalam bahasa lidah, glossolalia. Oh rabatakarala nama sandara bala 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 bala. Buka chat GPT kita. Apa yang terjadi di dalam otak manusia ketika berbahasa lidah atau glossolalia. Geser slide-nya terakhir. Aku tutup di sini. Belum. Yang ada glossolalia sebelumnya. Yes. Jadi ketika kita berglossolalia, ini bagian otak yang bekerja. Ini prefrontal. Di sini adalah bagian menerima.
Anda mau terima atau Anda tidak terima. Kalau Anda terima, Anda berglosolalia. Kalau Anda tidak terima, jangan berglosolalia. Sakit kepala nanti. Tanda orang yang berglosolalia pura-pura, oh raba-laba-laba, lama-lama capek dia, sakit kepalanya. Tapi kalau orang benar-benar berglosolalia karena otaknya menerima, ini efeknya. Korteks cerebri memberikan sinyal untuk lidah, bibir, dan otot-otot pernapasan. Tarik napas kita terus. Tanpa mengaktifkan pusat bahasa di otak. Saya merahkan di sini. Ini adalah cara memberikan kendali kepada Roh Kudus karena percaya. Siapa yang mau dikendalikan Roh Kudus? Anda akan dikendalikan Roh Kudus. Karena kalau kita dikendalikan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melakukan semua yang kita nggak bisa. Amin. Kenapa? Banyak kali target kita kan, tinggi target kan. Secara manusia berat kan. Kau perlu Roh Kudus bang. Maka kalau kau terima Roh Kudus yang akan membuat targetmu tercapai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi kau harus terima. Bukan tepuk tangan aja. Maka ketika kita raba-laba-laba-laba-laba. Oh rabasanda raba-laba-laba-laba-laba-laba. Oh rabasikina raba-laba-laba-laba. Penelitian medis membuktikan ini adalah otak ketika belum berbahasa lidah, aliran darahnya dingin. Tapi ketika dia berbahasa lidah, aliran darahnya lancar bro. Kalau oksigen itu masuk, terjadi peningkatan aliran darah dan oksigen di otak kita. Enak kali rasanya. Maka itu yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Dilihatnya pun itu banyak masalah. Kecil. Kecil itu. Kecil. Kalau udah Tuhan yang mau kita ke sana, udah disuruh Tuhan kita ke sana, ya Tuhanlah yang tolong kita. Amin. Coba bilang kiri kanannya, masalahmu kecil kali sama Tuhan, bilang. Kalau marah dia, tinggalkan ya. Tapi kalau dibilangnya amin lah, amin, amin, amin. Kawani dia, itu temanmu. Sama itu di rumah. Mungkin istri berkata, Pak, kayak mana nih Pak, gak ada uang Pak. Ya kan? Suami baru pulang, udah capek ini. Bukan hanya capek dia pun tahu. Uang pendapatan di hari itu dikit. Bahkan dia udah tahu, pertanyaan istriku nanti pasti, berapa uang? Aku bukan bilang tinggalkan istrimu, bukan. Kalau kau udah tahu bahwa pertanyaan istrimu adalah uang, sebelum kau sampai di rumah, entah naik sepeda motor, entah naik angkot, entah di mobil, berbahasa roh kau. Oh rabasanda rabalaba-laba-laba, uang gak ada. Oh rabalaba-laba, uang kita habis. Oh rabalaba-laba-laba-laba-laba-laba, sikira rabalaba-laba-laba-laba. Supaya masuk oksigen ke otakmu. Karena kalau masuk oksigen ke otakmu, walau kau gak punya uang, kau akan merasa lega, fine-fine aja. Karena kau melakukannya karena percaya. Yang kulakukan adalah berbahasa roh. Roh Kudus akan mengambil alih. Tadi ya. Roh Kudus akan mengambil alih segala yang mustahil dalam hidupmu. Saya mau katakan sia-sia kali kita ke gereja guys. Kalau bukan Tuhan Yesus yang kita andalkan dalam hidup ini. Buat apa kita ke gereja? Kalau yang kita andalkan juga kekuatan kita. Buat apa kita nyembah Tuhan? Kalau yang kita andalkan adalah pikiran kita. Saya mau katakan sama kita, andalkan Tuhan. Buat Tuhan Yesus yang ada di dalam otakmu masuk dalam memori jangka panjang. Long term memory. Otak manusia punya memori jangka panjang. Masukkan itu supaya apa? Ketika datang masalah, udah bekerja di sini. Yesus, Yesus, Yesus. Minimal yang pertama kau akan merasakan sehat-sehat saja. Amin. Tandanya adalah kita akan jarang ke dokter.
Tapi kalau sering kali kita ke dokter, aku mau bilang kita perlu Roh Kudus. Nggak mau juga, ya teruslah ke dokter. Ku kasih nanti kartu nama aku, sama aku kalian datang ya. Berobat sama aku. Iya, sama saya berobat 10 menit ngobrol-ngobrol udah sembuh dia. Siapa percaya angkat tangan? Gak percaya kalian kan? Datang ya. Pas lagi sakit kepala kalian datang ke praktekku. Ngobrol aja kita 10 menit. Ya udah hilang sakit kepalaku. Kembung kali dok, kayak mau pecah perutku dok, tengok dok, besar kali perutku dok. Tenanglah kau situ, gue bilang. Kita ngobrol, nggak bisa hidup pak. Kenapa pak? Baik Tuhan tuh pak ya. Iyalah, coba pegang perutnya pak. Gue bilang, ya udah enak. Jadi perlu obat dok. Ya orang sakit yang perlu obat, gue bilang. Ya ku resep obatnya sama kau. Biar bayar. Ya, kan mau gratis aja kakak kalian berobat kan. Tentang langsung sembuh gak minum obat mau gratis dia. Gak bisa aku bilang. Ada kayak gitu. Gak usah aku bilang siapa orangnya. Udah sembuh dia. Jadi bayar dok katanya. Ya Tuhan ya aku bilang. Kau sembuh karena belum sempat minum obat terus gak bayar. Aku bilang aku udah capek kali ngomong sama kau. Aku bilang. Ibu tengok dulu bu, ini di mana bu? Ini ruang praktek, aku bilang bukan ruang gereja, aku bilang. Harusnya dari awal kalau ibu nggak punya duit. Harusnya kalau ibu dari awal nggak punya duit bu, ibu berharap sama Tuhan aja. BPJS bu pakai, aku bilang. Apa BPJS bang? Bukan, berharap pada Yesus saja. Ingat Yesus. Udah dibilang dokter Joseph kemarin. Nama Yesus yang menyembuhkan. Ya, tapi kalau kita merasa berat kali masalahku. Itu karena gak ada Yesus di otakmu. Yang ada di otak kita hanya masalah dan persoalan. Sekali lagi saya tanya. Berapa banyak kita mau masuk nama Yesus ke otaknya? Angkat tanganmu. Berapa banyak kita mau, apa yang gak bisa kita kerjakan, dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan, mari bangkit berdiri, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sandara bala 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 bala. Kirana namanya sekinara bala 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 bala. Oh, seluruh hidupku di altarmu ku buka hati. Tuhan Yesus, Engkau segalanya buat kami. Tuhan Yesus, Engkau yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, haleluya. Oh, menyembahmu. Mari angkat kedua tangan kita. Buka hati untuk jamaah. Saat ini Roh Kudus menjamahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, haleluya, seluruh hidupku di altarmu menyembahku. Buka hati, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, haleluya. Oh ya,
Sikinara bala 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 bala. Oh rabasanda rabaya sikina re de 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 de. Rebeskina ra shora rabayas. Re de 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 kere mara de ra ra. Oh re rabaya sikina ra namaya sanda rabala bala 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 bala. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus yang mengasihi setiap kita. Yesus yang berperang untuk kita. Yesus yang membela kita. Oh, rabaya sanda rabala bala 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 bala. Engkau tidak berharap sama manusia lagi. Engkau tidak berharap sama keadaanmu baik-baik saja, tapi pengharapanmu di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, rabaya sanda rabala bala 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 bala. Buka hatimu. Supaya Yesus masuk ke dalam otakmu, maka Yesus yang akan berperang untukmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh rabasanda rabala bala 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 bala. Sikinarala namanya sandara bala 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 bala. Kalau mungkin ada di antara kita yang merasa, Tuhan aku belum merasakan. Saya mau katakan, kalau kau mau rasakan, kau maju ke depan. Kalau kau yang berdiri di sana, kau nggak rasa apa-apa dan kau mau merasakannya, kamu berdiri, maju ke depan. Gak usah lihat kiri kanan, kamu maju ke depan. Karena yang saya tahu semua yang di belakang ini sudah merasakan zaman kuasa Roh Kudus. Tapi kau rasa, aduh aku belum merasa apa-apa, kau maju ke depan, kau pasti akan rasakan. Kau maju ke depan, kau pasti akan rasakan kau dijamah Roh Kudus. Hari ini doamu dijawab Tuhan. Kau maju dalam nama Tuhan Yesus, kau maju di sini. Oh rabasandara balaya sandara bala bala bala. Oh rabala bala 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 bala. Di dalam nama masih ada. Masih ada. Kalau kau rasa bebanmu berat kali, kau nggak tahu gimana mengalaminya, kau nggak tahu gimana menjalaninya, kau maju ke depan. Aku berdoa untukmu. Kalau ada di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamahmu dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabasandara bala 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 bala. Nama Yesus nama yang ajaib. Nama Yesus nama yang perkasa. Segala kekecewaanmu, segala hal yang menjadi pikiranmu saat ini juga aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau dijamah Roh Kudus. Mulai hari ini Yesus yang menjadi sahabatmu, Yesus yang menjadi penolong bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabasanda rabala bala 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 bala. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kau mungkin malu di sana, nggak apa-apa. Saat ini juga aku berdoa untukmu. Roh Kudus saat ini sedang menjamahmu. Kau nggak perlu malu sama Roh Kudus. Kau hanya perlu buka hatimu aja. Kau akan melihat keadaanmu akan berubah. Kamu akan baik-baik saja. Karena yang bekerja adalah Roh Kudus dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyerahkan hidup kami, kejayaan kami, kebanggaan kami, atas apapun juga yang sudah kami raih selama hidup ini Tuhan. Kami persembahkan di bawah kaki Yesus. Setiap langkah kehidupan kami mau persembahkan di atas mezbah. Menjadi doa ucapan syukur buat-Mu ya Tuhan. Supaya setiap hari kami boleh merasakan damai sejahtera. Ada sukacita, ada rasa kasih sayang di rumah tangga kami. Kami akan menikmati rasa kasih sayang. Kami akan rindu untuk selalu pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan rindu untuk bertemu dengan pasangan kami. Kami akan rindu untuk bertemu dengan anak-anak kami. Karena kami percaya Yesus adalah sahabat kami yang sejati. Terima kasih Roh Kudus. Dan saya ingatkan sekali lagi, pada waktu kamu merasa tidak baik-baik saja, berbahasa rohlah. Kamu hanya perlu mengucapkan kata-kata yang kamu tidak mengerti. Orang lain tidak mengerti, tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus mengerti dari setiap bahasa roh yang kau naikkan. Oh rabasanda rabaya, sekina rabaya, sona rabalabala. Saya mau katakan, saya nggak tahu apa yang saya bilang. Anda nggak tahu apa yang saya bilang, tapi Yesus tahu apa yang kupikirkan. Oh rabaya, sada rabalabala. Kira rabaya, sada rabalabala. Namanya sorry meskina rala.
Yesus yang tahu, Yesus yang mengerti, Yesus yang sayang. Oh Ranamaya So, Kiralah Rabaya Sadarama. Yesus yang mengerti apa yang oh Kiralah Rabaya. Yesus, Yesus. Oh Ranamaya So, Kiralah Rabaya Sadarama. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Dan setiap kali kita sudah berbahasa roh, Kau akan merasakan kekuatanmu dipulihkan. Kau akan rasakan sukacita. Kau akan rasakan damai sejahtera. Segala sakitmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabasi, Kau akan melihat persoalanmu itu kecil. Kau akan lihat masalahmu itu kecil. Karena kau tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau gak perlu berharap sama siapapun juga. Karena diberkatilah orang yang berharap sama Tuhan. Kau hanya perlu menanti-nantikan Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka tidak akan menjadi lelah. Dan ketika engkau lelah, Matius 11 ayat 28 berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kamu datang sama Yesus. Kekuatanmu akan dipulihkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik buat kami. Engkau mengerti keadaan kami. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang sebagai orang-orang yang diberkati oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya apa yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Oh Rabaya Sadar Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejujurnya hati kami merasakan kami gak mau pergi dari tempat ini. Sungguh indah di hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami rasakan betapa hati kami bahagia, kami dijamah oleh Roh Kudus. Tapi kami percaya pulang dari tempat ini, setiap langkah yang kami lakukan, kami tahu itu hanya karena Tuhan Yesus. Kami gak perlu takut dan khawatir akan apapun lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.